Bab 2211 Hijau cocok dengan temperamenmu. Juru lelang adalah seorang wanita dewasa berusia 30-an. Setelah menerima perintah dari pramugara, dia langsung berjalan ke panggung lelang dengan tubuh bergoyang. Semuanya, selamat datang di Paviliun Jubao. Setelah beberapa kesopanan rutin, pelelangan resmi dimulai. Para tamu yang terhormat, mohon undang kami untuk lot pertama hari ini. Setelah juru lelang selesai berbicara, seorang pelayan datang ke meja depan dengan membawa nampan, membuka sutra merah di atasnya, dan memperlihatkan bagian dari kayu merah cerah. Semuanya, ini adalah kayu yang sangat langka dan berharga, kayu merah gila. Ia memiliki 3 fungsi. Pertama, dapat memurnikan ramuan dan merupakan bahan obat tambahan untuk banyak ramuan berharga. Kedua, memiliki bau yang harum, yang dapat mengusir racun, serangga dan mengusir serangga beracun. Dapat menjauhkan nyamuk dari Anda. Ketiga, dapat menyehatkan tubuh. Jika Anda meletakkan abu merah sebesar itu di kamar tidur kayu, saya jamin Anda akan segar dan sehat setiap hari. Harga awal kayu mawar merah ini adalah 100 batu spiritual bermutu tinggi, dan harganya akan naik tidak kurang dari 10 batu spiritual bermutu tinggi. Mulailah menawar sekarang. Tanda seru. Peluang tidak boleh dilewatkan, peluang itu tidak akan pernah kembali lagi. Setelah mendapat dorongan fasih dari juru lelang, pelelangan resmi dimulai. Ini memang lelang paling mewah di seluruh Kekaisaran Dasun, dan semua batu spiritual bermutu tinggi digunakan untuk penyelesaian. Anda harus tahu bahwa benda ini sangat mahal. Satu batu spiritual bermutu tinggi dapat ditukar dengan 10 juta koin emas, dan 100 batu spiritual bermutu tinggi dapat ditukar dengan 1 miliar penuh. Saya akan menawarkan 110 batu spiritual bermutu tinggi. 120 yuan, 140 yuan. Kayu mawar merah memang bagus, dan semuanya segera mengangkat kartunya. Aku akan memberimu 200 batu spiritual bermutu tinggi. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan itu langsung terdiam. 200 batu spiritual bermutu tinggi, yang berarti 2 miliar koin emas penuh, jelas bukan jumlah yang kecil. Semua orang melihat ke arah suara tersebut, dan orang yang memegang tanda itu adalah Gong Yuming, putra tertua dari keluarga Gong. Orang ini telah minum dan minum sepanjang hari, dan tubuhnya telah terkuras habis oleh anggur dan seks. Dia sangat ingin mengambil sepotong kayu merah gila ini untuk menyehatkan tubuhnya, dan mungkin dia bisa menyembuhkan kekurangan ginjalnya. Keluarga Gong jelas merupakan keluarga kelas 1 di kota Kekaisaran Dasun, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka kaya. Melihat Gong Yuming bertekad untuk menang, yang lain meletakkan plat nomor mereka satu demi satu. Saat ini, suara malas terdengar. Saya akan menawarkan 300 yuan batu spiritual berkualitas tinggi. Dengan tawaran ini, mata semua orang dengan cepat menoleh dan mereka melihat bahwa orang yang memegang tanda itu adalah Guan Qirui, kepala pelayan tertua. Alis Gong Yuming langsung berkerut. Jika itu terjadi di masa lalu, teman ini pasti tidak akan menawar dengannya. Dia menghela nafas dan bersiap untuk meletakkan token giok di tangannya. Di satu sisi, harga 300 batu spiritual bermutu tinggi sudah cukup tinggi. Sudah mencapai batas atas kayu mawar merah ini. Di sisi lain, ia tetap fokus pada hubungan kedua keluarga dan tidak ingin bersaing dengan Guan Qirui soal harga. Karena Ye Bufan provokatif dan ingin mencapai akhir, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Dia berkata dengan sinis, "Saudara Gong, jika kamu ingin aku melihatmu, berhentilah menembak. Rosewood merah ini berwarna merah dan tidak cocok untuk kamu. Kapan akan ada warna hijau? Bayi itu cocok dengan temperamenmu, dan yang terbaik adalah memakai topi." Setelah dia mengatakan ini, ada ledakan tawa di antara penonton bahwa Qirui sedang menertawakan putra sulung keluarga Gong karena ditipu. Tidak ada orang yang bisa menerima ditipu, dan dikucilkan di depan umum. Gong Yuming, tidak peduli betapa baiknya dia, tidak dapat menanggungnya. Guan Qirui, tunggu saja aku. Dengan amarah yang luar biasa, Gong Yuming tiba-tiba mengangkat plat nomor di tangannya. Saya akan menawarkan 500 batu spiritual bermutu tinggi. Adalah diinjak oleh Cherry, dan mengakui di depan umum bahwa Anda telah ditipu.
1000 batu spiritual bermutu tinggi. Ye Bufan mengangkat plat nomor itu lagi tanpa ragu-ragu. Guan Yukai ada di sampingnya dan menggosok tangannya dengan cemas. Dia mengetahui situasi pengurus rumah tangga dengan sangat baik. Sekarang seluruh keluarga mungkin tidak memiliki begitu banyak batu spiritual bermutu tinggi. Jika bukan karena lelang kelas atas yang mengandalkan kredibilitas semua orang, jika dia memeriksa secara langsung apakah dia punya begitu banyak uang, tuan mudanya akan segera terungkap. Namun dia telah dipukuli 2 kali berturut-turut. Mengetahui bahwa tuan muda memiliki temperamen yang buruk hari ini, dia akhirnya mengendalikan mulutnya dan berjongkok ke samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Guan Kirui, jangan lupa bahwa pengurus rumah tanggamu baru saja meminjam 50.000 batu spiritual bermutu tinggi dari rumah kami, dan kamu datang ke sini untuk memamerkan kekayaanmu. Gong Yuming hampir gila, meminjam 50.000 batu spiritual bermutu tinggi sekaligus. Tapi dia tidak menyangka Guan Kirui akan mengambil uangnya sendiri dan menamparkan wajahnya sendiri di sini. Berhenti bicara omong kosong. Saya kaya. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan meminjamnya. Ye Bufan tidak hanya ingin membenci Guan Kirila, tetapi juga pengurus rumah tangga, jadi tentu saja dia tidak akan keberatan. Kamu, bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Gong Yuming sangat marah sehingga dia mengangkat plat nomor di tangannya lagi. Aku akan menawarimu 2000 batu spiritual bermutu tinggi. Hanya melampiaskan hatinya dengan cara seperti ini. 3000 batu spiritual bermutu tinggi. Ye Bufan mengangkat plat nomor di tangannya. Ini, Gong Yuming sedikit ragu-ragu. Lagi pula, harganya agak menakutkan ketika diubah menjadi koin emas. Tepat ketika dia ragu apakah akan melanjutkan kutipannya, Ye Bufan tampak sinis. Apakah kamu menderita gagal ginjal lagi? Sungguh rugi. Saat aku kembali, aku akan meminta ayahku untuk mendapatkan kembali uang hutang keluargamu. Gong Yuming sangat marah dan mengangkat plat nomor di tangannya. Aku akan memberimu 4000 batu spiritual bermutu tinggi. Ye Bufan sambil tersenyum sedikit, dia meletakkan tanda di tangannya. Kamu menang. Semua orang yang hadir gempar. Ini adalah 4000 batu spiritual bermutu tinggi. Sepotong kayu rosewood merah itu bahkan tidak bernilai 400. Tampaknya tuan muda tertua dari keluarga Gong benar-benar kesal. Guan, tunggu saja aku. Setelah diprovokasi berulang kali, Gong Yuming telah benar-benar menyerah pada hubungan mereka sebelumnya, dan untuk beberapa saat dia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Pramugara Parubaya tidak pernah mengatakan apapun untuk menghentikannya, melainkan tersenyum. Tidak peduli bagaimana pihak lain bertarung, yang pada akhirnya diuntungkan adalah toko Anda sendiri. Dia bahkan berpikir untuk pergi ke sana dan memeluk Ye Bufan erat-erat. Hanya dengan sepotong kayu rosewood merah ini, rumah lelangnya telah menghasilkan keuntungan puluhan kali lipat, dan dia hanyalah pria bangsawannya. Juru lelang juga sangat senang. Setelah memastikan, dia merobohkan palu lelang di tangannya. Pelelangan berlanjut, dan tak lama kemudian lot kedua dibawa ke meja depan. Ketika sutra merah yang menutupinya terungkap, ternyata itu adalah pedang panjang. Pedang ini disebut Longkuan. Ini jelas merupakan senjata ajaib langka. Pedang ini berasal dari tangan seorang master caster. Harga awalnya adalah 100 batu spiritual bermutu tinggi, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 10 batu spiritual bermutu tinggi batu spiritual. Pelelangannya dimulai sekarang. Pedang ini benar-benar bagus dan telah mencapai tingkat energi spiritual tingkat rendah. Segera setelah pelelangan dimulai, semua orang mengangkat kartu mereka untuk menawar. 200 batu spiritual bermutu tinggi. 300 batu spiritual bermutu tinggi. 400 batu spiritual bermutu tinggi. Seiring berjalannya waktu, harganya menjadi semakin tinggi, dan semakin sedikit dan lebih sedikit orang yang mengangkat plakat tersebut. Akhirnya, Yuan Qihang mengangkat nomor penawaran di tangannya. Saya akan menawarkan 1000 batu spiritual bermutu tinggi. Begitu dia selesai berbicara, seluruh penonton terdiam. Jumlah uang ini sudah menjadi batas pedang ini. Untuk beberapa alasan, semua orang meletakkan plat nomor mereka dan melihat ke arah kepala pelayan muda secara bersamaan. Bab 2212 bahkan gambar dan pertunjukan indah tidak dapat menyelamatkan Anda.
Karena semua orang melihatku, aku tidak bisa mengecewakanmu. Ye Bufan tersenyum dan mengangkat plat nomor di tangannya. Aku akan memberimu 2000 batu spiritual bermutu tinggi. Kamu, Yuan Qihang tampak marah. Semula sebentar lagi akan menjadi hari ulang tahun Yuan Dahua, Menteri Kementerian Perang. Dia awalnya ingin membelikan pedang untuk ayahnya, tapi dia tidak menyangka orang ini akan keluar lagi. Dia ingin menaikkan harga, tetapi 2000 batu spiritual bermutu tinggi bukan lagi jumlah yang kecil. Bahkan jika dia menguras kekayaan keluarganya, itu hanya akan menjadi 4000 batu spiritual bermutu tinggi. Bagaimana jika Anda menghabiskan seluruh uang Anda sekarang dan melihat sesuatu yang Anda sukai nanti? Ye Bufan tersenyum sinis, apa? Tahukah kamu bahwa kamu adalah sampah? Kamu sama sekali tidak layak memiliki pedang ini. Keluar dari sini. Kamu berani mengatakan bahwa tuan muda ini sia-sia. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Dia tampak tak berdaya. Sampah itu seperti kehamilan. Kamu tidak bisa menyembunyikannya. Aku tidak hanya mengetahuinya, tapi semua orang mengetahuinya, tapi tidak ada yang membicarakanmu. Kamu, Yuan Qihang mengertakkan gigi dengan kebencian akhirnya menyadari apa itu Gong Yuming barusan. Jika dia mundur setelah diejek seperti ini, di manakah wajah Tuan Yuan di masa depan? Bahkan demi reputasi keluarganya dan gelar Menteri Perang, dia harus terus menawar. 2.500 batu spiritual bermutu tinggi. 3.000 batu spiritual bermutu tinggi. Ye Bufan mengangkat plat nomor di tangannya, tetapi sebelum dia selesai menghitung, dia berkata dengan sinis lagi, kataku, Tuan Yuan, kenapa kamu pelit sekali? Itu hanya 500 sekaligus, dan apa gunanya tidak memiliki begitu banyak uang yang ditinggalkan oleh putranya. Petik 2. His. Setelah dia mengatakan ini, ada hembusan udara di sekelilingnya, kenapa orang ini berbicara begitu kasar? Mengapa kamu tidak menyadarinya sebelumnya? Baru saja dia mengejek Tuan Muda Yuan sebagai sampah, dan dalam sekejap dia berkata bahwa dia tidak memiliki anak laki-laki. Jadi mengapa dia tidak bisa memiliki integritas moral? Semua orang berpikir begitu, dan Yuan Qihang, orang yang terlibat, sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Tidak memiliki anak laki-laki selama bertahun-tahun selalu menjadi sakit hati di hatinya. Aku akan memberimu 4.000 batu spiritual bermutu tinggi. Dia benar-benar marah dan memberikan seluruh kekayaannya. Kalau begitu, itu milikmu. Ye Bufan bahkan tidak menyadari pedang longkuan omong kosong ini. Tujuannya adalah untuk membuat marah pihak lain. Dia sekarang pada dasarnya memiliki pemahaman umum tentang keluarga besar ini. Pengurus rumah tangga hanya memiliki arus kas sebesar 100.000 batu spiritual bermutu tinggi, dan keluarga Gong tidak jauh berbeda. Menurut rasio ini, alangkah baiknya jika para pemuda kaya ini memiliki beberapa ribu batu spiritual bermutu tinggi di tangan mereka. Dan mereka tidak boleh memiliki terlalu banyak. Alasan kenapa dia melakukan ini sekarang adalah, di satu sisi, untuk membuat marah pihak lain, dan di sisi lain, dia juga ingin orang-orang tersebut menghabiskan batu spiritual di tangan mereka. Kalau tidak, ketika saya benar-benar menembak batu penghisap naga, jika orang-orang ini terlibat, saya tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Sekarang kekayaan keluarga mereka hampir habis. Mereka ingin bersaing dengan diri mereka sendiri nanti, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Faktanya, strateginya sangat berhasil. Sejauh ini, Gong Yuming dan Yuan Qihang hampir kehabisan kantong, hanya tersisa beberapa ratus batu spiritual. Juru lelang tidak mengetahui hal ini. Dia hanya tahu bahwa harga setinggi langit akan meningkatkan komisinya. 4.000 batu spiritual bermutu tinggi 1 kali. 4.000 batu spiritual bermutu tinggi 2 kali. Dia hanya melalui formalitas, dan kemudian dia membanting palu lelang di tangannya. Selanjutnya, lot ketiga dibawa ke meja depan. Itu adalah kotak kecil yang sangat indah. Setelah dibuka, aroma obat yang kuat menyebar, dan ternyata itu adalah ramuan hitam. Semuanya, ramuan ini disebut pil kecantikan, dan berasal dari ahli alkimia terkenal Youdao. Selama kamu meminum ramuan ini, kamu akan segera terlahir kembali dan menjadi kecantikan yang tak tertandingi. Juru lelang menjual ramuan ini, dia memberi deskripsi yang mempesona tentang obat mujarab,
dan akhirnya berkata, pil kecantikan benar-benar tak ternilai harganya bagi seorang wanita. Sayang sekali saya tidak memiliki sumber keuangan, jika tidak, saya harus membelinya dan mengambilnya sendiri. Sekarang saya hanya dapat dengan enggan berpisah dengannya. Harga awal adalah 200 yuan batu spiritual bermutu tinggi, dan harga akan dinaikkan tidak kurang dari 20 yuan batu spiritual bermutu tinggi. Pelelangan akan dimulai sekarang. Bukan hanya wanita, tapi pria juga sangat menarik. Jika Anda meminum pil seperti ini dan memberikannya kepada orang bangsawan manapun di istana, atau kepada wanita yang menyenangkan Anda, pasti akan menimbulkan efek yang tidak terbayangkan. Karena itu, harga pil kecantikan yang baru saja dilelang terus naik, dan tak lama kemudian mencapai 1000 batu spiritual bermutu tinggi. Aku akan menawarimu 2000 batu spiritual bermutu tinggi. Putri Layang mengangkat plat nomor di tangannya dan meneriakkan harga yang mengalahkan semua orang yang hadir. Setiap wanita ingin menjadi lebih cantik, apalagi orang seperti Du Guhong yang sudah jelek. Saya berharap saya dapat segera mengubah diri saya menjadi kecantikan yang sesungguhnya. Karena itu, dia datang ke sini hari ini hanya untuk membeli pil kecantikan, dan dia bertekad untuk tidak menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Melihat Putri Layang ditakdirkan untuk menang, meskipun yang lain tidak mau, mereka semua menurunkan nomornya. Bagaimanapun, dia berasal dari Istana Layang, dan dia tidak dapat menandinginya dalam hal kekuatan atau sumber daya keuangan. Du Guhong tampak bangga. Tampaknya Yang Mulia masih ada dan tidak ada yang berani menandinginya. Meskipun juru lelang sedikit menyesal, dia tidak punya pilihan selain mengambil palu lelang di tangannya dan berkata dengan rutin, Yang Mulia Putri Layang menawar 2000 batu spiritual bermutu tinggi, 2000 sekali, 2000 dua kali. Saat dia hendak mengangkat palu lelang untuk ketiga kalinya, seseorang di antara penonton tiba-tiba berteriak, saya menawarkan 4000 batu spiritual bermutu tinggi. Setelah ini tawaran itu, terjadi keributan di antara penonton. Pertama, dia kaget ada yang berani menyaingi Putri Layang, dan kedua, dia juga takjub dengan harga yang ditawarkan pihak lain, 4000 batu spiritual bermutu tinggi, yang harganya 2 kali lipat. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang yang memegang plat nomor itu adalah kepala pelayan muda Guan Qirui lagi. Melihat semua orang melihat ke atas, dia tersenyum dan mengangguk kepada semua orang. Wah, itu kamu. Du Guhong langsung marah saat melihat Ye Bufan yang bersaing dengannya. Guan Qirui, apakah kamu menjadi gila? Kamu berani merampok harta putriku. Ye Bufan tersenyum tercela, Yang Mulia, mohon jelaskan, apakah saya menyebut ini perampokan? Saya menyebutnya pelelangan umum. Apakah Anda melakukan ini? Tidak ada orang lain yang diizinkan memotret hal-hal yang disukai Paviliun Jubao. Du Guhong tiba-tiba tersipu dan tidak bisa berkata-kata. Secara umum, selama dia menawar harga di toko, orang lain akan sangat bijaksana dan mundur. Namun, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Ye Bufan menambahkan, Yang Mulia, pemimpin kelompok, saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil gambar. Sejujurnya, Anda terlalu jelek. Dengan penampilan ini, apalagi pil kecantikan ini, bahkan gambar yang indah pun tidak dapat menyelamatkan Anda. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, seluruh toko mendidih. Meskipun tidak ada yang tahu apa itu Meitu Siu Siu, mereka dapat dengan jelas mendengar sarkasme dalam kata-kata orang lain. Implikasinya, Du Guhong sangat jelek sehingga meminum pil kecantikan tidak ada gunanya dan hanya membuang-buang sumber daya alam. Bab 2213, Mulut yang sangat beracun. Kamu, tunggu saja aku. Du Guhong sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia mengangkat plat nomor di tangannya dan berkata, aku akan memberimu 8000 batu spiritual bermutu tinggi. Semua orang yang hadir terkejut. Harganya tiba-tiba naik 2 kali lipat, dan harga sebelum momen kritis sudah sangat tinggi. Du Guhong mengertakkan gigi dan berkata, Nak, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menambahkan lebih banyak. Mengapa saya harus menambahkan lebih banyak? Saya tidak akan meminta ini. Ye Bufan menggelengkan kepalanya,
memandangnya sebagai jika dia bodoh dan berkata, dia sangat tampan, dia tidak membutuhkan pil kecantikan sama sekali. Alasan, mengapa aku mengikuti penawaran hanya untuk menggodamu? Orang ini berencana untuk menyinggung istana Laiyang sampai mati. Hanya pramugara Parubaya yang berdiri di dekatnya sambil tersenyum, sudah merasa bahagia. Pada saat ini, Ye Bufan adalah anak laki-laki pemberi uang di matanya, dan dia menghasilkan hampir 10.000 lebih batu spiritual bermutu tinggi dari pelelangannya. Anda harus tahu bahwa ini adalah angka astronomi yang sangat besar. Terkadang, bahkan lelang pun tidak bisa menjualnya dengan harga sebanyak itu. Kamu, Du Guhong belum pernah dianiaya seperti ini sebelumnya, dan dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Oke, berhentilah berteriak. Tidak ada gunanya meskipun kamu meminum pil ini ketika kamu terlihat seperti ini. Aku tidak menyalahkanmu karena jelek, tapi keluar untuk menakut-nakuti orang itu salah. Mulai sekarang, kamu harus tetap di istana sejujurnya dan jangan keluar jika tidak ada urusan. Jika kamu melarikan diri, tidak baik jika kamu menakuti anak itu hingga menangis. Aku akan mencekikmu. Mulut orang ini kejam sekali. Ini sangat buruk. Orang ini sangat jahat sehingga dia tidak tahan meskipun dia memiliki temperamen yang baik. Saya telah hidup selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat orang dengan mulut buruk seperti itu berani berbicara tentang Putri Laiyang. Sekarang kehidupan baik pengurus rumah tangga akan segera berakhir. Mendengar diskusi di sekitarnya, Du Guhong hampir pergi gila. Bunuh kamu, bajingan. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan seluruh pengurus rumah tanggamu. Dia benar-benar marah, yang diperkosa di depan umum. Sungguh penghinaan. Ayolah, siapa yang takut padamu? Jika kamu tidak datang, kamu akan menjadi cucuku. Saat ini, Ye Bufan menggelengkan kepalanya lagi dengan ekspresi jijik di wajahnya. Lupakan, aku tidak punya bayi dengan Tudouzi. Kamu benar-benar cucu yang jelek. Puff. Semua orang di sekitar mereka ingin muntah darah. Guan Yukai di sebelahnya sudah gemetar ketakutan dan kakinya lemas. Dia tidak mengerti mengapa tuan muda tertua di keluarganya tiba-tiba menjadi gila dan menyinggung istana Laiyang sampai mati. Di masa lalu, meskipun Guan Kirui sombong dan mendominasi, dia selalu menindas orang baik dan mendominasi orang biasa. Saya selalu menyapa pangeran dan bangsawan seperti itu dengan senyuman. Oke, semuanya, ucapkan saja beberapa patah kata. Jika Anda memiliki keluhan, kita bisa menunggu sampai pelelangan selesai. Manajer Parubaya itu melangkah maju untuk membujuknya lagi berencana menghasilkan uang. Di bawah bujukan semua orang, Du Guhong nyaris tidak bisa menahan amarah di hatinya dan duduk kembali dengan marah. Ye Bufan tidak peduli sama sekali, dan masih memiliki senyuman marah di wajahnya. Pelelangan berlanjut. Juru lelang mengetuk palu lelang, dan pelayan menyerahkan pil kecantikan ke tangan Du Guhong. Kemudian lot keempat yang menarik banyak perhatian dibawa ke meja depan, kali ini dibawa oleh dua orang lelaki kekar di dalam kotak besi. Meski benda ini telah disegel oleh formasi, Anda masih bisa merasakan panas terik yang memancar darinya. Kotak besi diletakkan di meja depan, dan juru lelang membuka tutupnya, dan nafas panas tiba-tiba menerpa wajahnya. Ye Bufan memindainya dengan kesadarannya dan memastikan bahwa itu adalah batu penghisap naga asli, dan dia langsung bersemangat. Meski ada gelombang besar di hatiku, di permukaan masih tenang dan tenteram, dan tidak ada yang bisa melihat kekuranganku. Semuanya, menurutku kalian semua sudah tahu bahwa ini adalah item lelang batu api keempat kami hari ini. Ini adalah hal yang baik untuk menyempurnakan senjata sihir atribut api. Harga awalnya adalah 100 batu spiritual bermutu tinggi, dan setiap penambahan atau pengurangan tidak kurang dari 10 yuan. Mari kita mulai menawar sekarang. Rupanya penilai Jubao Pavilion juga salah menilai dan tidak melihatnya. Nilai sebenarnya dari batu ini diperlakukan sebagai batu api biasa, dan juru lelang tidak terlalu memperhatikannya. Melihat batu penghisap naga di depanku, itu seharusnya berasal dari naga api. Jadi ia memiliki nafas api yang kuat. Karena itu, ia menutupi jejak energi naga yang terkandung jauh di dalam batu. Itu apa? Itu adalah harta yang tak ternilai harganya.
Begitu seseorang mengetahuinya, badai berdarah akan segera dimulai. Tidak peduli apa itu, selama itu berhubungan dengan naga, itu akan sangat menarik bagi para pembudidaya. 110 batu spiritual bermutu tinggi. 120 batu spiritual bermutu tinggi. 140 batu spiritual bermutu tinggi. Ye Bufan tahu nilai dari batu penghisap naga ini, tetapi pemuda kaya di depannya tidak mengetahuinya. Kenaikan harga sesekali tidaklah banyak. Lagi pula, batu api tidak banyak berguna bagi mereka, jauh lebih sedikit dari itu beberapa item pertama sangat menggoda. Melihat semakin sedikit orang yang menawar. Penawaran terakhir hanya 180 yuan untuk batu spiritual bermutu tinggi. Kota. Ketika dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Ye Bufan mengangkat plat nomor di tangannya, aku akan memberimu 200 batu spiritual bermutu tinggi. Petik 2. Orang ini benar-benar orang gila, tidak peduli siapa dia, haruskah dia diangkat? Si mengutuk dalam hatinya. Menurutnya, Ye Bufan hanyalah pembuat onar. Tidak peduli siapa yang melelang sesuatu, dia akan keluar untuk mengaduknya dan menaikkan harga bahkan tanpa membelinya. Dia berpikir begitu dalam hatinya, tapi pihak lain dia telah melihat metode ini sebelumnya, dan dia tidak mampu meneriakkan ribuan batu spiritual bermutu tinggi, jadi dia segera mundur. Terlebih lagi, mulut orang ini sangat beracun. Orang lain mungkin akan mengatakan sesuatu saat menawar dengannya. Melihat masih meletakkan plat nomornya, tidak ada yang terlibat. Yuan Qihang sangat kesal karena dia telah ditipu oleh pihak lain sebelumnya, dan dia tidak bisa membiarkan 200 batu roh itu diambil. Tapi sebelum dia bisa mengangkat kartu bagus di tangannya, pelayan di sebelahnya segera menghentikannya. Guru, kami tidak dapat menambahkan lagi, kami hanya memiliki 150 batu spiritual bermutu tinggi sekarang. Petik 2. Yuan Qihang juga tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar marah. Dia telah menghabiskan 4.000 batu spiritual bermutu tinggi untuk membeli pedang, dan sekarang dia kekurangan uang. Dikonfirmasi lagi dan lagi, menjatuhkan raket di tanganku jual palu. Pada akhirnya, Ye Bufan membeli batu pengisap naga yang tak ternilai harganya ini seharga 200 batu spiritual bermutu tinggi. Ketika kedua orang kuat itu membawa batu penghisap naga, dia membayar langsung dan mengambilnya di cincin penyimpanan, lalu bangkit dan meninggalkan toko tanpa ragu-ragu. Meskipun pelelangan tidak membatasi kebebasan pribadi para tamu, mereka biasanya tidak berangkat lebih awal begitu mereka datang. Tidak ada yang menyangka bahwa dia membeli batu dan hendak pergi lakukan. Mungkinkah Anda takut dan ingin berangkat lebih awal? Petik 2. Kurasa begitu. Setelah memprovokasi begitu banyak orang, begitu juga Putri Layang, nanti akan ada sesuatu yang enak untuk dimakan. Strategi 36 adalah yang terbaik. Petik 2. Aku baru saja berpikir untuk pergi sekarang. Kenapa aku melakukannya lebih awal? Menurutku sudah terlambat. Kepergian. Ye Bufan segera menimbulkan diskusi semua orang, dan mereka semua berbisik tentang alasan kepergiannya. Yuan Qihang orang itu tertegun sejenak, lalu tanpa ragu-ragu, dia berdiri dan mengikuti. Mereka harus melunasi rekening hari ini apapun yang terjadi. Bab 2214, satu hantu jelek dan 2 defisiensi ginjal. Manajer Parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit. Di paviliun Jubao, dia bisa membantu pihak lain demi menghasilkan begitu banyak uang, tetapi begitu dia pergi, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Yang lain menunjukkan berbagai ekspresi, ada yang mengejek, ada yang menghela nafas, dan ada yang menyombongkan diri. Tapi di mata semua orang, Ye Bufan hancur. Setelah memprovokasi 3 musuh yang kuat sekaligus, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil yang baik? Begitu Ye Bufan meninggalkan gerbang paviliun Jubao, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Guan Qirui, berhenti. Dengan teriakan marah, Du Guhong, Yuan Qihang, dan Gong Yuming melangkah maju dan menghalangi jalannya. Di belakang mereka ada lebih dari selusin orang, termasuk pelayan dari keluarga Gong, tentara yang dibawa oleh keluarga Yuan, dan pengawal pribadi dari Istana Layang. Masing-masing dari orang-orang ini galak dan memandang Ye Bufan dan yang lainnya dengan niat membunuh. Melihat pemandangan ini,
Guan Yukai begitu ketakutan hingga kakinya lemas dan hampir jatuh berlutut. Hal yang sama berlaku untuk 4 pecundang di sebelah mereka. Mereka bisa menindas orang biasa di hari kerja, tetapi ketika menghadapi masalah besar, mereka langsung menjadi pengecut. Ye Bufan tampak acuh tak acuh, dengan senyum kejam masih di wajahnya. Dia memandang 3 orang di depannya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberiku hadiah?" Tidak perlu bersikap sopan. Petik 2. Kamu sangat sopan. Petik 2. Dengan sangat marah, Yuan Qihang bersumpah, "Guan Qirui, tolong berlutut dan minta maaf kepada kami hari ini. Demi masa lalu, aku bisa mengampuni hidupmu, kalau tidak aku akan membunuhmu hari ini." Petik 2. Benar, berlutut dan minta maaf pada putri ini. Teriak Du Guhong agresif. Hanya kalian bertiga, 1 pria jelek dan 2 ginjal lemah, yang memintaku untuk meminta maaf padamu. Apakah kamu layak melakukannya? Katakan padaku apa pendapatmu. Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Petik 2. Petik 2. Mereka bertiga bilang aku jadi gila, aku tidak menyangka dia begitu sombong saat ini. Buka mulutmu dan tutup mulut, bocah jelek. Du Guhong tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Dia melompat berdiri dan mengutuk, "Kamu bajingan, aku akan menyuruhmu menjadi menyebalkan." Robek mulutnya sampai berkeping-keping. Yuan Qihang juga berkata dengan ekspresi seram, "Perintahkan, patahkan anggota tubuhnya dan lumpuhkan dia." Gong Yuming tidak banyak bicara, hanya melambaikan tangannya kepada orang-orang di belakangnya. Ketiga tuan semuanya memberi perintah, jadi bawahan mereka secara alami tidak ragu-ragu sama sekali dan menyerbu ke depan, dengan lebih dari selusin orang mengelilingi Ye Bufan. Merasakan niat membunuh dari pihak lain, kaki Guan Yukai gemetar ketakutan, dan dia gemetar dan tidak tahu harus berbuat apa. Ye Bufan juga melambaikan tangannya kepada orang-orang di belakangnya, "Silakan beri saya pelajaran, pukul mereka dengan keras. Jika terjadi sesuatu, saya akan memikul tanggung jawab." Dan mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah. "Tuan, ini tidak bisa dilakukan. Bagaimana kalau kita menundukkan kepala?" Sebelum Guan Yukai menyelesaikan kata-katanya, dia didorong keluar oleh Ye Bufan. "Adikku, lakukan dengan cepat, atau aku akan menghajarmu sampai mati terlebih dahulu." Melihat tuannya benar-benar marah, Guan Yukai dan keempat pecundang tidak punya pilihan selain gigit jari dan bergegas maju. Guan Yukai bergegas menuju pengawal kerajaan, menutup matanya dan mengayunkan tinjunya ke depan. Menurut pemikirannya, dia pasti bukan tandingannya, jadi dia hanya memikirkannya lalu berbaring di tanah dan berpura-pura mati. Apa yang tidak dia duga adalah tinjunya mengenai dada pengawal kerajaan. Pria itu tidak memberikan perlawanan apapun dan langsung jatuh ke tanah. Hal yang sama juga berlaku untuk pecundang yang tersisa. Beberapa orang yang menghalangi mereka tampak galak, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Du Guhong, Yuan Qihang dan Gong Yuming semuanya benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi di depan mereka. Orang-orang di sisi saya terlihat begitu agresif bahkan tidak berani mengambil tindakan, sehingga langsung dirobohkan. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bodoh? Ayo, lakukan." Mereka sangat marah, tetapi para pelayan dan tentara yang berdiri di sana tahu bahwa mereka menderita. Awalnya, orang-orang ini bergegas, ingin saling memberi pelajaran yang keras, tetapi tiba-tiba tubuh mereka menjadi mati rasa dan titik akupuntur mereka tersegel. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya dan bahkan tidak bisa berbicara. Ini adalah pukulan, dan dia hanya bisa dipukul dengan jujur. Guan Yukai dan keempat pecundang segera menyadari ada yang tidak beres. Pihak lain tidak punya kekuatan untuk melawan. Memikirkan hal ini, mereka juga melepaskan tangan dan kaki mereka, menjatuhkan selusin orang ke tanah dalam 3 atau 2 pukulan. Bagaimana ini mungkin? Du Guhong dan mereka bertiga tercengang. Meski yang dibawanya bukan Master Super, mereka semua adalah elit. Awalnya, saya ingin memberi pelajaran kepada pihak lain dan melampiaskan amarah saya, tetapi sekarang tampaknya yang terjadi adalah sebaliknya. Bagaimana kabarmu? Bukankah ini kejutan? Ye Bufan menggerakkan pergelangan tangannya dan berjalan menuju ketiga orang itu dengan ekspresi bercanda di wajahnya.
Yuan Qihang dan yang lainnya merasa momentumnya tidak tepat, sehingga mereka mulai melarikan diri. Tapi kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa kakinya sudah tidak terasa lagi, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia, dan tidak menuruti perintahnya sama sekali. Betapapun cemasnya otak, kaki tetap tidak mau bergerak. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak bisa melawan atau lari, keringat dingin menetes di dahi mereka bertiga. Gong Yuming berteriak dengan gugup, "Guan Qirui, jangan lakukan hal yang tidak masuk akal." Petik 2. Jangan khawatir, saya punya prinsip dan saya tidak akan pernah melakukan hal yang tidak masuk akal. Jadi Ye Bufan menyerah begitu saja. Dia juga menyelamatkan mukanya dan tidak mengambil tindakan. Demi persahabatan masa lalu, aku tidak akan memukulmu, tetapi kompensasi tetap diperlukan. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan dan melepas cincin penyimpanan Gong Yuming. Dia meliriknya dengan kesadaran spiritualnya dan melihat bahwa hampir ada 2000 batu spiritual bermutu tinggi. Tidak buruk sama sekali. Dia melambai ke Guan Yukai di belakangnya, buka semua pakaiannya dan biarkan celana dalamnya tetap dipakai. Guan Yukai ragu-ragu, tapi ditendang oleh Ye Bufan jatuh ke tanah. Cepat lakukan apa yang aku katakan, atau aku akan menghancurkanmu. Ya, kelima orang itu tidak berani bertanya lagi, dan melangkah maju untuk merobek pakaian Gong Yuming, hanya menyisakan daun ara terakhir. Ye Bufan mengangguk puas dan menoleh untuk melihat Yuan Qihang di sebelahnya. Guan Qirui, aku putra menteri perang. Jika kamu berani menghinaku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kata-kata Yuan Qihang kuat, tetapi ada ketegangan dalam suaranya memperlakukannya seperti ini, maka dia dan ayahnya akan sangat malu. Ye Bufan tersenyum tipis, jangan khawatir, sudah kubilang aku tidak akan melakukan apapun yang tidak masuk akal. Kamu adalah putra menteri perang, jadi tentu saja kamu harus menjaga martabatmu. Qihang menghela nafas lega dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia kehilangan kesombongan sebelumnya, bagus jika kamu tahu, biarkan aku pergi secepatnya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan mengambil sebatang tongkat dari tanah dan pukul kakinya dengan keras. Bab 2215, Masalah Mencapai Surga. Retak, klik, dua suara tajam terdengar, dan kedua betis Yuan Qihang dipukuli seluruhnya menjadi bentuk V. Melihat pemandangan ini, Guan Yukai dan beberapa orang lainnya menyusut ketakutan. Mereka tidak menyangka tuan muda mereka akan begitu kejam. Yuan Qihang adalah seorang pemuda dari keluarga kaya. Dia tidak dapat menahan rasa sakit seperti ini, dan dia tiba-tiba melolong menyedihkan. Ye Bufan masih memiliki senyum tipis di wajahnya, bagaimana? Ini tidak menghina martabatmu, kan? Aku sudah bilang bahwa aku tidak akan bertindak sembarangan. Kamu hanya berteriak bahwa kamu ingin menghancurkan kakiku, jadi aku akan membiarkanmu pergi. Silakan nikmati perlakuan seperti ini. Kamu, Yuan Qihang terluka dan marah, terdiam sesaat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Guan Qirui tiba-tiba menjadi begitu kejam. Oke, tutup mulutmu dengan jujur, atau aku akan memukulmu lagi. Saat dia menyentuh mata tajam Ye Bufan, Yuan Qihang segera merasakan getaran datang dari lubuk jiwanya, dan segera menutupnya. Ye Bufan menoleh dan menatap Putri Lai Yang di sebelahnya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku adalah putri dinasti. Du Guhong awalnya adalah seorang pengganggu dan takut pada yang kuat. Kaki Qihang patah dan sudah ketakutan. Dia sangat ketakutan. Dia hanya berteriak bahwa dia ingin merobek mulut Ye Bufan. Sekarang, bukankah pihak lain akan menghancurkan mulutnya sendiri? Jantungnya, lalu dia merasakan panas di perut bagian bawahnya. Cairan kuning mencurigakan mengalir di kakinya. Apa-apaan? Petik 2. Ye Bufan menunjukkan ekspresi jijik. Sebelum dia bisa melakukan apapun, pihak lain sangat takut hingga dia buang air kecil. Ini keterlaluan. Kamu, jangan sentuh aku. Kalau tidak ayahku tidak akan melakukannya melepaskanmu. Petik 2. Petik 2. Du Guhong sangat marah dan bahkan tidak peduli dia telah kencing di celana. Kakinya gemetar seperti bola. Jika dia tidak mengulurkan tangan untuk berpegangan pada pohon besar di sebelahnya dia mungkin terjatuh ke tanah.
Jangan khawatir, aku terlalu malas untuk menyentuhmu, kalau tidak tanganku akan kotor. Petik 2. Ye Bufan benar-benar tidak tertarik sedikit pun pada wanita dengan jerawat seperti itu. Dia melemparkan tali dan berkata kepada Guan Yukai dan yang lainnya, ikat dia ke pohon ini. Tuan, apakah ini baik-baik saja? Petik 2 tanda tanya petik 2. Meskipun beberapa orang di sana sangat gugup, Ye Bufan tidak takut pada Putri Layang, mereka sangat takut. Bagaimanapun, Istana Layang dapat menghancurkan mereka sampai mati selama mereka menggerakkan jari mereka. Semua orang mengatakan sesuatu itu terjadi pada Tuan Muda. Sialan, kamu sangat takut, cepat lakukan itu untukku. Mata Ye Bufan melebar. Orang-orang ini tidak berani berkata apa-apa lagi dan mengambil tali di tanah. Itu adalah pohon tua yang telah tumbuh bertahun-tahun dan setebal lengan seseorang. Ye Bufan memerintahkan beberapa orang untuk membiarkan Kabupaten Layang Tuhan memeluk pohon itu dan mengikatnya dengan erat. Gambar ini tampak agak canggung, seperti seekor katak yang memeluk pohon besar dari kejauhan. Ye Bufan mengangguk ketika dia melihat hasilnya, dan kemudian berjalan pergi bersama Guan Yukai dan 4 orang lainnya. Pada saat ini, banyak penonton telah berkumpul, dan tempat itu meledak segera setelah mereka pergi. Petik 2. Tuan Muda kepala pelayan ini, Nyonya. Kamu kejam sekali, kamu malah mematahkan kaki putra menteri perang. Putra menteri perang bukan apa-apa, kamu tidak melihat sang putri diikat ke pohon. Petik 2. Ini telah membawa bencana ke langit. Pengurus rumah sudah selesai. Orang-orang ini sedang membicarakan satu sama lain. Ketika Ye Bufan pergi, beberapa orang yang menyanjung maju dan menurunkan duguhong. Aku menunggu, aku harus membiarkan ayahku mengalahkanmu. Petik 2. Tanpa ancaman, Duguhong segera kembali ke sifat arogan dan mendominasi sebelumnya, dan buru-buru kembali ke Istana Layang bersama rakyatnya. Hal yang sama berlaku untuk Yuan Qihang dan Gong Yuming. Mereka berdua dikirim kembali ke keluarga mereka dan siap mencari seseorang untuk membalas dendam. Operasi ajaib Ye Bufan menimbulkan cukup kebencian pada pengurus rumah tangga. Dia kembali ke Guan Mansion dan langsung pergi ke kamar tidurnya. Oke, kalian semua kembali. Saya lelah dan ingin tidur. Meskipun beberapa orang saling memandang dengan bingung, Tuan Muda ini masih bisa tidur setelah menyebabkan masalah besar. Namun mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan ruangan dengan patuh. Sebagai ahli strategi yang berkepala dingin, Guan Yukai adalah orang yang memiliki banyak ide. Dia selalu merasa bahwa masalah hari ini terlalu besar. Setelah berjalan-jalan di luar 2 kali, saya masih merasa tidak nyaman. Saya merasa hal semacam ini tidak dapat ditekan sama sekali, jadi sebaiknya saya meluangkan waktu untuk melaporkannya kepada Master. Memikirkan hal ini, dia bergegas menuju kamar Guan Chengfang. Ye Bufan mengusir para gangster dan memanggil Guan Qirui yang asli dari Istana Raja Naga. Kepala pelayan muda itu pingsan dan belum sadarkan diri. Ye Bufan melemparkannya ke tempat tidur, menutupinya dengan selimut, melompat keluar jendela, dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Guan Chengfang mempunyai kebiasaan membaca sebelum tidur, namun entah kenapa hari ini dia selalu gelisah, dia selalu merasa akan terjadi sesuatu yang besar, dan dia tidak bisa membaca sama sekali. Dia meletakkan buku di tangannya dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, ketika ada ketukan di pintu. Masuk. Guan Chengfang mengerutkan kening. Dia biasanya tidak suka diganggu sebelum tidur. Guan Yukai berlari dengan panik. Tuan, sesuatu yang besar terjadi hari ini. Ada apa ini? Katakan padaku secepatnya. Guan Yukai berkata, itu saja, hari ini Tuan Muda pergi ke pelelangan Paviliun Jubao. Bukan apa-apa, silakan saja. Guan Chengfang menatap tajam ke arah budak itu. Dia datang menemuinya karena masalah sepele seperti itu. Tidak, Tuan, tidak apa-apa jika Anda hanya menghadiri pelelangan, tetapi Tuan Muda telah memprovokasi beberapa orang. Ada Gong Yuming, Tuan Muda tertua dari keluarga Gong, Yuan Qihang, putra menteri perang, dan sang putri, dari Istana Layang. Guan Yukai terlalu berlebihan karena perilakunya yang berlebihan. Saya sangat gugup, dan logika saya tidak terlalu jelas ketika saya berbicara.
Bagaimana ini mungkin ketika dia menyinggung begitu banyak orang sekaligus? Apa yang dia lakukan? Ekspresi Guan Chengfang tiba-tiba berubah menjadi serius. Kekuatan keluarga Gong tidak kalah dengan pengurus rumah tangga mereka, dan dua keluarga lainnya tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia mengatakan bahwa tuan muda keluarga Gong adalah seorang suami yang tidak setia, bahwa menteri perang adalah seorang pecundang dan tidak dapat memiliki seorang putra, dan bahwa putri Lai yang terlalu jelek. Petik 2. Hal semacam ini benar-benar gila. Apakah dia ingin membunuh pengurus rumah tangga? Guan Chengfang menamparkan meja dengan keras. Putranya yang malang benar-benar tidak mempedulikan apapun. Dia hanya mengatakan apapun yang paling dipedulikan orang, yaitu menyinggung perasaannya sampai mati. Tapi untungnya, ini hanya perselisihan verbal. Selama Anda menundukkan wajah lama dan meminta maaf, masalah tersebut bisa diselesaikan. Oke, pergi dan panggil binatang kecil itu kepadaku. Aku akan membawanya bersamamu untuk meminta maaf kepada orang lain, kata Guan Chengfang dan hendak keluar. Guan Yukai berkata dengan canggung, Tuan, aku belum mengatakan apapun. Lagi pula, Tuan muda sebenarnya melakukan sesuatu yang lain. Guan Chengfang tertegun, apalagi yang dia lakukan.